Perjalanan terakhir di kereta tengah malam. Kereta terakhir, Ryan baru saja selesai lembur. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan kereta terakhir akan segera berangkat. Ia bergegas menuju stasiun, berharap bisa sampai di rumah sebelum tengah malam. Saat tiba di peron, suasana sepi dan hanya beberapa penumpang yang tampak lelah menunggu di bangku. Kereta tiba tepat waktu, meluncur pelan dengan bunyi gesekan rel yang menimbulkan kesan menyeramkan di tengah malam. Ryan naik dan mencari kursi kosong. Kereta itu tampak lebih tua dari biasanya, dengan jendela yang berkabut dan lampu yang berkedip-kedip samar. Tapi ia tak terlalu peduli, selama bisa pulang. Saat kereta mulai bergerak, Ryan duduk di dekat jendela dan mengeluarkan ponselnya. Namun, tidak ada sinyal. Hal ini membuatnya kesal, tapi ia menganggapnya hal biasa. Dia menatap keluar jendela, melihat jalanan yang kosong, sementara suara kereta yang melaju cepat memberikan perasaan tak nyaman. Perlahan, mata Ryan mulai terpejam, namun tiba-tiba suara pengumuman kereta membangunkannya. Perhentian berikutnya, stasiun pojok. Ryan mengerutkan dahi. Stasiun pojok. Sejak kapan ada stasiun dengan nama itu? Pikirnya, ia mulai merasa ada yang tidak beres, tapi tetap mengabaikannya, berharap hanya salah dengar. Penumpang misterius. Kereta berhenti di stasiun yang tidak dikenali. Pintu otomatis terbuka, dan Ryan mendapati beberapa penumpang baru masuk. Mereka terlihat aneh, wajah-wajah mereka pucat, dengan ekspresi kosong, dan mereka bergerak lambat seperti orang yang sangat kelelahan. Suasana stasiun itu juga sangat sunyi, tidak ada kehidupan di sekelilingnya, hanya lampu redup dan kabut tebal. Seorang perempuan tua dengan pakaian kumal duduk di seberang Ryan. Dia menatap Ryan tanpa berkedip, seolah-olah sedang mengamati sesuatu dari dalam dirinya. Merasa canggung, Ryan mencoba mengalihkan pandangannya ke arah jendela, tapi pemandangan di luar berubah drastis. Tidak ada jalanan atau gedung yang ia kenali, hanya kabut pekat dan bayangan aneh yang bergerak di baliknya. Perasaan takut mulai merayapi tubuhnya. Ini cuma mimpi buruk, kan? Gumamnya. Dia mencoba mengabaikan semuanya dan menutup matanya, berharap ketika ia membuka mata, semua akan kembali normal. Namun, saat kereta kembali bergerak, Ryan merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dia mendongak, dan perempuan tua itu masih menatapnya, kali ini dengan senyuman samar di wajahnya. "Kamu tahu ini bukan kereta yang biasa, kan?" Bisik perempuan itu, suaranya serak dan terdengar seperti berbisik dari dalam liang kubur. Ryan terkejut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatap perempuan tua itu, tidak yakin apakah harus menjawab atau lari. Stasiun yang tidak pernah ada. Kereta terus bergerak, dan Ryan mencoba tetap tenang meski rasa takut mulai menguasai dirinya. Dia mengambil ponselnya dan mencoba mencari informasi tentang stasiun pojok. Tapi tak ada hasil, stasiun itu tidak muncul di peta maupun aplikasi transportasi. Dia menoleh ke sekeliling, dan menyadari ada lebih banyak penumpang yang tampak aneh. Mereka semua duduk dengan posisi kaku, mata mereka kosong, seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Ryan mulai merasa mual, ada bau aneh yang muncul di udara, seperti bau busuk dari sesuatu yang sudah lama mati. Saat kereta berhenti lagi, Ryan memutuskan untuk turun, berharap bisa keluar dari situasi aneh ini. Namun, begitu dia keluar dari kereta, dia melihat stasiun tempat kereta berhenti tidak seperti stasiun biasa. Semua terasa asing, dengan dinding yang sudah retak dan papan nama stasiun yang hampir tak terbaca. "Stasiun pojok," bisik Ryan, membaca papan nama itu dengan ngeri. Seorang petugas stasiun yang terlihat tua dan kumal berdiri di ujung peron, menatapnya dengan senyum sinis. "Selamat datang di akhir perjalanan, nak," kata petugas itu dengan suara serak. "Ini tempat terakhir di mana kamu akan berada." Ryan merasa punggungnya basah oleh keringat. Dia ingin kembali ke kereta, tapi begitu dia menoleh, pintu kereta tertutup, dan kereta itu mulai bergerak pergi. Penumpang tanpa nyawa. Ryan berlari ke arah kereta yang meninggalkannya, namun terlalu terlambat. Kereta itu melaju menjauh, menyisakan Ryan sendirian di stasiun menyeramkan tersebut. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun tak ada apapun di sekeliling stasiun, hanya kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekat dari arah peron. Ryan berbalik dan melihat sosok-sosok penumpang yang tadi ada di kereta, berjalan ke arahnya dengan gerakan lambat tapi mengancam. Wajah mereka pucat, dengan mata yang kosong dan tubuh yang terlihat membusuk. "Apa?"
Apa yang kalian inginkan? Ryan berteriak, panik. Namun, mereka hanya terus mendekat tanpa menjawab. Semakin dekat, semakin jelas bahwa sosok-sosok itu bukan lagi manusia, melainkan makhluk yang menyerupai mayat hidup. Sadar bahwa dirinya dalam bahaya, Ryan mencoba berlari keluar stasiun. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendapati bahwa jalan keluar ditutup oleh gerbang besar yang berkarat. Tak ada jalan keluar, ia terjebak di tempat yang tidak ia mengerti. Sosok-sosok penumpang itu semakin dekat, dan Ryan tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali menghadapi mereka. Suasana mencekam di sekitar stasiun semakin membuatnya kehilangan akal. Namun, sebelum para penumpang itu bisa menyentuhnya, terdengar suara kereta datang dari kejauhan. Kereta itu kembali, tapi kali ini, ia tidak lagi merasa lega. Kereta yang datang tidak sama seperti yang ia tumpangi sebelumnya. Kereta itu lebih tua, dengan kaca yang pecah dan pintu yang berderit. Tiket tanpa pulang. Ryan terjebak antara kereta yang menyeramkan dan penumpang yang mendekat. Dia harus memilih, tetap di stasiun dengan makhluk-makhluk yang mengejarnya, atau masuk ke dalam kereta yang membawa aura kematian. Dengan keputusasaan yang mendesak, ia memutuskan untuk melompat masuk ke kereta itu, berharap bisa menemukan jawaban. Saat pintu kereta tertutup di belakangnya, Ryan merasakan suasana yang jauh lebih dingin dan menyeramkan. Lampu di dalam kereta berkedip-kedip, dan kursi-kursi di sekelilingnya kosong, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan pada awalnya. Tiba-tiba, sosok-sosok yang sama dari stasiun tadi duduk di kursi-kursi kereta, diam dan tak bergerak. Di antara mereka, duduk seorang kondektur dengan wajah yang tak terlihat karena tertutup bayangan. Selamat datang, penumpang terakhir. Tiketmu hanya satu arah, ke akhir. Ryan menoleh ke jendela dan menyadari bahwa kereta ini tidak lagi melaju di atas rel biasa. Di luar, tidak ada pemandangan kota atau desa, hanya kegelapan tak berujung. Dan Ryan tahu, ia tak akan pernah kembali.